Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang ada poin penting ya, ada nilai penting yang bisa jadi kita lupa ya. Bicara tentang benih ya, tentang benih. Ya. Coba katakan benih. Puji Tuhan ya. Nah, saya ambil tema firman Tuhan hari ini, saudara. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya. Saya akan dasar firman Tuhan pagi hari ini ya, terambil dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Jadi berapa minggu ke depan ini? Bulan ini 5 minggu kita dapat. Ya. Saya akan mengajak kita, membawa kita ya tema-tema firman Tuhan, yaitu tentang perumpamaan. Ya, barangkali ini berseri lah kata-kata itu ya. Jadi khotbah berseri kira-kira gitu sebenarnya. Temanya tentang perumpamaan semua sampai minggu terakhir bulan ini. Karena kemarin kita belajar, ya kita belajar. Yang terambil Markus 4:26-29. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, ya. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak atau matang, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, titik balik kehidupan saya, ya, saya pernah saksikan berapa kali, tapi saya tiba-tiba kok ingin saksikan ini. Saya dimulai ketika usia saya 20 tahun, ya, itulah mulai saya mencari pencarian saya tentang sebuah kebenaran. Tahun 83 itu mulai dari ketika mama saya meninggal. Ya, mama saya meninggal itu tahun 83. Siapa di sini? Tahun 83. Belum ada ya. Ya. Itulah rupanya titik balik atau mulainya saya. Ya. Mencari sebuah kebenaran. 20 tahun berarti usia 20 tahun. Siapa di sini 20 tahun? Winnie, 20 tahun ya? 20 tahun loh. Coba Lin, kamu bayangkan ya, saya di posisi kamu sedang mencari-cari kebenaran. Ya, persis seperti kamu ini, 20 tahun. Justru lewat peristiwa mama saya meninggal, saya sangat terpukul berat. Kenapa? Saya merasa bersalah. Saya belum bisa membahagiakan mama saya. Saya ingat ketika mamanya Pak Ferdi dipanggil Tuhan. Saya tahu, sedikit tahu bagaimana Pak Ferdi terpukul berat waktu itu. Pak Ferdi ya. Begitu dekat relasinya Pak Ferdi dengan mamahnya. Sampai saya tahu, saya ke rumahnya. Tahu berapa Pak Ferdi sana Pak ya? 2000? Covid ya? 2020 ya? Awal-awal Covid ya? Akhir Covid? Terpukul berat di situ. Dan saya tahu Pak Ferdi tidak pernah bisa lupa peristiwa itu. Saya tidak pernah lupakan peristiwa itu. Pak Michael, saya tahu persis ketika mamanya dipanggil Tuhan. Saat itu saya di posisi Jakarta sama. Ya, saya waktu ambil cuti balik ke Pontianak dari Jakarta. Ya. Telepon saya nih, Pak Michael nih. Istrinya juga bersedia. Pak. Si mama nih Pak. Baru saya nyampe 1 hari loh di Pontianak loh. Saya mau menikah
cuti pelayanan. Kenapa sih bilang, Mek? Sin, kenapa sih? Mama dipanggil Tuhan, mau dipanggil Tuhan. Ini ada saksi, ada anak di sini. Nanti bisa ngobrol, benar nggak? Atau saya bohong? Jadi, disitulah titik mulainya saya mencari sebuah kebenaran. Umur 20, sekarang umur saya sudah 60-an. Jadi 40 tahun yang lalu. Ketika saya terpukul, mama saya, firman Tuhan berkata kepada saya, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Itulah firman yang saya dapat waktu itu. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Walaupun saat itu saya tidak mengerti. So. Ini anak berandalan loh. Teddy ini anak berandalan. So. Anak yang terhilang. Anak yang mungkin sampah, anak yang nggak dianggap, karena berandalannya itu, ya, itu sebenarnya. Tapi Tuhan justru cari yang seperti itu. Sama Tuhan tuh ibaratnya hidup saya itu seperti di tempat sampah, ya, betul nggak ya? Kita manusia kan begitu, latar belakangnya. Ketika belum percaya Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, belum lahir baru, apa yang dikatakan ciptaan baru itu. Tuhan ambil saya nih dari keranjang sampah nih. Sama Tuhan ambil nih yang kotor, yang sampah ini semua. Tuhan ambil, Tuhan tempatkan, ya, Tuhan simpan, dan Tuhan gosok-gosok. Ternyata sampah ini katanya berharga. Teddy ini berharga bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya berharga bagi Tuhan. Sampah-sampah itu berharga. Tuhan ambillah sampah itu. Tuhan gosok. Itu 40 tahun yang lalu. Sampai umur 60-an ini, dari 20 tahun usia saya, Tuhan bentuk. Apakah firman Tuhan yang saya dapat itu nggak ada artinya? Berkuasa, saudara. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Ternyata Tuhan sudah taruh ada benih di hidup saya, di hati saya, lewat peristiwa mama saya itu. Saya tidak menyadari. Pendeta saya di gereja pun menaburkan benih firman, dia pun nggak mungkin lupa. Tetapi benih firman Tuhan yang saya dapat waktu itu, ya, itu tidak sia-sia. Firman Tuhan, benih itu yang berkuasa itu terus bekerja setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, melewati setiap musim-musim penderitaan, kesakitan, ya, kesedihan. Firman Tuhan yang Tuhan kasih benih itu ada di hati saya, ya. Sementara saya masih menangis-nangis loh di depan peti mati mama saya. Saya pulang ke rumah, saya dimarahin sama kakak saya, cucu saya. Gara-gara Teddy nih, katanya. Ya, gara-gara Teddy ini mama saya meninggal, katanya. Loh, saya kaget tuh. Rupanya mama saya memikirkan anaknya. Ya, dari 10 anak, saya nomor 8. Nomor 8. Jadi mama saya itu hati seorang ibu itu walaupun gimana sih, sayang sama anaknya. Orang tua itu walaupun anaknya juga nakal, ya, yang mau nurut, kalau dia sehatin masuk kuping sini, keluar kuping sini, mending lah, ya, masih mending dinasehatin dikasih tahu masuk sini, ya, berhenti sampai sini, masih mending di sini, maksudnya sumbat daripada kebuang gitu, saudara. Dia diolah sini, ya, tapi ini masuk sini, keluar sini loh. Ya, masih mending di sini loh maksudnya. Saya lagi ngomong apa sih sebetulnya? Mari kita renungkan kita. Bahwa kita, saudara saya, berharga. Tuhan sudah mulai di hidup saudara saya. Sudah mulai, tapi saya tidak tahu pengalaman seseorang berbeda-beda. Lewat peristiwa itu, Tuhan sudah mulai itu, sedang bekerja itu, mempersiapkan kita.
Dan saya nggak ngerti loh, di titik sekarang hari ini, ternyata benar itu. Kuasa firman itu bekerja sampai hari ini. Bekerja. Makanya tidak pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali sini. Perumpamaan sedikit lah ya. Perumpamaan adalah, apa sih artinya perumpamaan? Ya, dalam bahasa Inggrisnya parable, ya. Dalam bahasa Yunani-nya parabole, ya. Bukan parabola ya, parabole. Disebut juga sebagai perbandingan atau ibarat, ya. Perbandingan yang diambil dari alam. Yesus menggunakan perumpamaan, ilustrasi, dia ambil dari alam. Supaya apa maksudnya? Ini ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi lewat satu contoh alam. Tuhan pakai alam. Itu maksudnya, ya. Untuk apa? Untuk menyatakan apa, saudara? Ini apa, saudara? Kebenaran rohani, ya. Saya singkat ya. Apa arti kerajaan Allah? Ini di firman Tuhan berkata tadi, saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Ya, apa itu kerajaan Allah? Kita kan sering dengar kerajaan Allah. Kalau di dunia kan kita sering juga tahu dengar. Oh, raja mana? Raja Arab Saudi, Raja Brunei, ya kan? Raja Inggris. Itu dunia. Ada fisiknya, ya, ada tempatnya di dunia, bisa dilihat. Tapi apa yang dimaksud Yesus yang hal kerajaan surga atau kerajaan Allah? Beginilah hal kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah ini sih? Kerajaan Allah bukan kekuasaan yang bersifat fana di dunia ini. Perhatikan saudara ya, karena kita akan baca benih ini. Kerajaan Allah seperti benih, ya. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus bukan fisik, bukan tempat di dunia ini, bukan. Tetapi ini, kerajaanku, kata Yesus, bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini konteksnya adalah saat Yesus ditangkap di depan Pilatus, ditanya, kamu ini siapa? Oh, kamu raja ya? Yesus diam, Yesus. Ya seperti kamu itu, yang kamu katakan. Yesus ingin mengatakan, kalau aku raja di dunia ini mau ditangkap, menderita. Saya bisa ngomong nih, saya bisa panggil anak buah saya prajurit-prajurit kalau aku raja di dunia ini. Tapi seandainya pun Yesus tahu, dia bisa panggil prajurit-prajurit malaikat surga untuk menolong Yesus, tapi Yesus tidak lakukan itu. Nah, kembali kepada apa makna kerajaan Allah. Yang kedua adalah ini. Kerajaan Allah yang dimaksud, ya, saya bilang bukan fisik. Kehadiran Allah yang aktif memerintah di dunia. Ketika saya kesaksian tadi, sebetulnya itu kerajaan Allah sudah hadir. Usia 20 tahun saja. Dia berbicara lewat firman. Itu maksudnya. Ya, apalagi sih? Itu apa artinya? Kerajaan rohani yang dipimpin oleh Yesus sebagai raja. Aku saya bingung. Bagi kita yang sudah Kristen lama, ya, kita seolah diingatkan ulang. Bagi kita yang sedang belajar hari ini, mari sama-sama bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama. Dikatakan sini, pemerintahan Yesus itu adalah di dalam hati umat Tuhan di seluruh dunia. Jadi kerajaan Allah tidaklah terlihat dari benda yang dibangun oleh manusia atau suatu tempat, tetapi kerajaan Allah adalah Tuhan memerintah kerajaannya. Ini poin pentingnya, saudara. Di dalam hati siapa, saudara? Semua umat Tuhan. Jadi artinya Tuhan memerintah kerajaannya di dalam hati Teddy, di dalam hatinya Apriamus, hatinya Willy, hatinya Grace, hatinya Bu Tanto. Kerajaan memerintah hatinya Bu Mary, ya. Kerajaan hati memerintah di hatinya Pak Anis, Setian, Jonathan,
memerintah di hatinya Jason, hati jemaat kita yang tidak hadir, hatinya Pak Michael, bahkan hatinya ini siapa nih? Jemaat paling kecil, Sam. Jangan nggak penting loh. Firman Tuhan bekerja. Ada pujian, doa. Ada firman Tuhan, dia menyimak, walaupun mungkin sedikit dia menyimaknya, tetapi jangan membatasi kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Banyak kita membatasi kuasa Tuhan. Bahkan kita banyak mengatur Tuhan. Seolah-olah Tuhan butuh pertolongan kita. Nggak ada. Nggak ada, kita justru yang butuh pertolongan Tuhan. Kita kembali ke sini. Arti kerajaan Allah. Nah, ketika Yesus tanya oleh orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Ya, perhatikan saudara. Kapan sih kerajaan Allah datang itu? Kata orang Farisi ini sebenarnya menjebak Yesus. Orang Farisi kan dia tahu Alkitab, perjalanan lama dia tahu. Tapi ada selubung yang menutupi pikiran hati mereka, sehingga mereka tidak tahu kebenaran. Ya, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tanpa tanda-tanda fisik, kira-kira gitu. Ya kan? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, iya ada di sana. Oh, itu kerajaan ada di sana. Rajanya di sana, rajanya di sini. Sebab kata Yesus, ya, perhatikan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara siapa, saudara? Apa nih? Kerajaan Allah ada di mana, saudara? Di mana? Kamu. Kerajaan Allah ada di hidup saudara, di hati saudara, di hidup saya. Nggak kelihatan, benih itu ada dalam hati kita. Saya percaya, saudara datang ke tempat ini, itu bukan saya yang paksa-paksa. Ingat, saya ingat, tetapi ada kuasa firman yang mendorong saudara. Kuasa firman yang terbatas itu bekerja di hati saudara. Amin, saudara. Willy dan Grace kan belum lama ikut kita, Willy Grace ya. Tapi yakin, nggak percaya. Gini, persis seperti 20 tahun usia saya dulu. Dengar firman, menyimpan dalam hati firman, kita mengimani firman yang ada, yang diberikan kepada kita. Kita imani, kita tulus, kita jujur, kita terbuka. Yes, Tuhan. Dan firman Tuhan yang tak terbatas kuasa itu bekerja terus sampai hari ini. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Pak Aris ini kesaksian Pak Aris saya nggak pernah. Pak kadang setelah keluar saya saksikan Pak Aris nih, dia diubahkan Tuhan, dia percaya Tuhan ya, peristiwa yang dahsyat luar biasa. Saya pernah saksikan dia, 2 hari dia di rumah sakit, batuk kepalanya dibuka, yang bukan dibuka batuk kepalanya, kecelakaan, 2 hari koma dia. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Pak Aris, setahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Itulah justru titik awal Pak Aris ini ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kondisi justru, perhatikan sob, ini saya nggak direncanakan loh, dalam posisi Pak Aris koma 2 hari di rumah sakit ya, saya akan dampingi, saya juga ke sana. Dalam posisi Pak Aris koma 2 hari itu ya, secara fisik, secara medis, kalau kita manusia, saya nggak tahu loh. Ini Pak Aris ini ingat gak? Dia bisa sadar gak dan sebagainya. Tetapi ingat saudara, kuasa firman yang dia sudah dengar lewat komsel yang kita lakukan. Ini Pak Aris nggak bisa lagi, apa ini ya? Lewat komsel, ingat loh. Tiap komsel dia dengar firman. Ya, doa sama-sama. Belum dibaptis waktu itu. Ini peperangan loh. Pak Aris mau dibaptis, loh, kecelakaan lagi. Ini apa tuh? Di peperangan terus. Kenapa? Karena iblis tidak mau. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya kan? Manusia bukan itu. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa gelap
yang tidak bisa kita lewat, yang kita tidak bisa lihat maksudnya. Lawannya siapa yang bisa melawan? Bukan kita. Roh lagi yang bisa melawan itu, roh Allah. Tanpa Tuhan, tanpa roh Allah dalam diri kita jatuh, kita lama kita kalah. Dan puji Tuhan, titik baliknya nih, Pak Aris nih, awal mulai kehidupan dia adalah pengalaman dia dengan Tuhan sampai hari ini. Satu waktu dia, Pak Aris siap baptis? Siap. Tanpa ada yang sebetulnya nyuruh paksa-paksa loh. Sudah waktunya Tuhan. Amin, saudara. Seperti benih itu tadi, seperti benih itu. Benih itu tumbuh, meskipun tampaknya benih itu hilang, benih itu hilang dan tertanam di bawah gumpalan tanah mungkin sudah benih itu. Kalau kita tanam pohon benih awal mulanya tanam benih, tapi benih itu akan menemukan jalannya. Amin, saudara. Akan menemukan jalannya untuk tumbuh. Saya nggak tahu loh. Ketika saya menanam benih, menabur benih, soal mungkin yang suka tanaman ini soal mungkin tidak tahu, mungkin sudah sibuk pekerjaan yang lain. Tetapi benih itu menemukan jalan untuk tumbuh. Apa yang dimaksud ini? Benih firman Tuhan di hati saudara. Saya mungkin tidak sadar. Saya sibuk pekerjaan sebagainya. Saya juga melayani, menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mungkin lupa juga apa yang sudah saya sampaikan. Tapi benih firman Tuhan hidup dan berkuasa. Amin, saudara. Hidup dan berkuasa. Petani juga tidak tahu. Petani pun tidak bisa menjelaskan bagaimana benih itu bisa bertunas. Ada rahasia. Mari kita lihat. Sedikit lagi nih. Kerajaan Allah bukan hanya kata-kata, perhatikan. Kerajaan Allah bukan hanya kata-kata, melainkan hidup. Benih itu hidup. Kerajaan itu hidup. Dengan apa, saudara? Kuasa Allah. Benih itu hidup. Bukan sekedar kata-kata ngomong, tapi di dalamnya hidup. Kenapa? Ada kuasa Allah. Itu maksudnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Saya ingin mengajak kita, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ini Roma 14 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Lukas 23, saudara ingat Yesus disalib, ada orang sebelah kiri, sebelah kanan Yesus yang disalib. Ini penjahat loh, kiri kanan penjahat loh. Ini kasus pidana entah dia membunuh, merampok, tidak tunduk kepada pemerintah, jadi hukum, disalib. Jadi sudah pasti dia mati nih, tinggal waktu. Tetapi yang satu nih, dia punya iman, dia percaya Yesus tidak bersalah, disamakan, disejarkan dengan pembunuh kiri kanan ini. Yang satu tahu dia, ini orang nggak bersalah. Yesus tahu, orang ini tahu Yesus nggak salah. Dia mengatakan begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Sudah ada, dia tahu. Si penjahat ini dia tahu bahwa yang dimaksud kerajaan Allah bukan di dunia, di fisik, di bumi ini, tetapi di surga. Itu maksud. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata kepada orang yang disalib sebelah kiri, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Ini kan tinggal nunggu waktu vonis dibunuh, tinggal nunggu mati. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Amin, saudara. Tidak pernah terlambat menolong. Tuhan beri kesempatan yang tepat
Sekalipun tinggal nunggu diponis mati loh. Tinggal nunggu aja setelah lagi diponis mati. Tetapi luar biasa anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Dia percaya, dia mengimani. Tuhan, ingatlah saya Tuhan. Ingatlah saya ketika Engkau nanti kembali masuk kepada kerajaan-Mu di surga sana. Yesus menjamin dengan pasti. Hari ini juga nih, nggak usah nunggu besok katanya. Hari ini juga Engkau ada bersama aku di Firdaus, di surga katanya. Hari ini juga, artinya kan nanti dia kan dibunuh nanti, mati kan. Tapi imannya sudah menyelamatkan. Sebetulnya itu sebetulnya. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Bapak sudah ada di benih firman Tuhan di hati kita. Sama seperti penjahat ini sebetulnya. Kita juga tidak tahu, tidak mengerti. Tapi detik-detik itu, waktu-waktu sudah akan jadi hukum mati lah ya. Tuhan kasih kesempatan. Ada kesempatannya yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Kadang kita nggak ngerti, kadang kita memberontak sama Tuhan. Ya. Tapi benih firman Tuhan yang sudah ada di hati kita itu terus bekerja, mengingatkan, ya, membuat kita bisa bertumbuh dan bertumbuh. Petani juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini firman Tuhan sampaikan, kita percaya. Kuasa firman itu bekerja. Amin, saudara? Bekerja. Ya. Ya. Apa yang Yesus ingin sampaikan lewat perumpamaan benih yang tumbuh ini? Yang pertama, ya. Pertumbuhan tidak bisa dihalang-halangi. Itu yang pertama. Apa maksudnya Yesus bicara tentang perumpamaan ini lewat perumpamaan? Yang pertama, pertumbuhan rohani atau pertumbuhan tidak bisa dihalang-halangi. Ketika sudah menanam benih, entah benih sayur ke, buah-buahan ke, ya, dan seterusnya, kita nggak bisa membatasi, menghalang-halangi lah untuk dia bertumbuh. Alam, betul saudara? Alam bekerja di sana. Nggak ada usaha kita mungkin ada sedikit lah petaninya, sedikit usaha kita mungkin ada, tapi selebihnya itu kan alam yang bekerja. Benih di hati kita, ya, itu kuasa Tuhan tak terbatas bekerja di hati kita, ya. Tidak ada yang ini. Cara Tuhan menggunakan firman-Nya di hati seseorang adalah apa, saudara? Misterius rahasia. Saya nggak nyangka loh, Pak Peri jadi hamba Tuhan nih, Pak Peri. Ketika ingat umur 20 tahun itu, sosial ini, mana saya kepikir suatu saat Pak Teddy jadi pendeta. Mana kepikir, nggak ada cita-cita jadi pendeta hamba Tuhan. Cita-cita saya sama seperti saudara, ingin jadi pengusaha, ya, bisnis, pedagang, ya, ingin jadi tentara, polisi waktu itu. Kalau teman-teman saya itu kalau Jawa, teman-teman saya banyak anak kolong gitu ya, anak kolong itu ada tentara, ada polisi, gitu lah. Gagah ya jadi tentara, polisi, gagah. Tetapi siapa menyangka firman Tuhan itu di usia 20 tahun saya itu ada benih di hati saya itu, rupanya bekerja terus. Ini rahasia Tuhan, misterinya Tuhan, misteri rahasia Tuhan. Kadang susah dipahami. Bagian kita apa? Bagian kita nurut saja. Coba katakan sama-sama, nurut saja. Coba katakan sama-sama, taat saja. Biarkanlah ini firman bekerja. Karena dikatakan tadi, pertumbuhan tidak bisa dihalang-halangi. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghentikan perkembangannya, pertumbuhannya. Ketika saya mau sekolah Alkitab nih, seperti larang juga sama keluarga saya, sekolah Alkitab. Mau jadi apa kata? Mau kasih makan apa jadi pendeta? Jadi hamba Tuhan, jadi rohaniwan itu maksudnya. Kita kamu mau kasih makan apa? Itu gak berguna kok kata-kata itu. Terus juga gak
makan, sekarang masih kehidupan. Saya makan. Kemudian saya makan apa katanya? Terus saya makan dong. Hidup saya. Ya. Terus saya ketika jadi hamba Tuhan sama tuh, gue cita-cita kan jadi perawat istri saya ini. Si ibu tuh cita-cita mau jadi perawat dulu. Saya nggak tahu ya, di perawat dulu. Tapi nggak bisa tembus. Kenapa saudara? Nggak mencapai tingginya. Tetapi rupanya ada rencana di balik itu semua peristiwa itu, saudara. Ya, karena bapaknya ini nggak setuju mau masuk sekolah kitab ya, pendidikan, teologi lagi. Nggak boleh sama bapaknya, dilarang. Dia bapaknya pengen jadi perawat. Berarti bagaimana papanya bisa berubah? Justru Tuhan izinkan mertua laki-laki saya sakit loh mertua saya. Saya tahu tidak kebetulan lah peristiwa pengalaman yang dialami oleh ibu ini. Itu istri saya ya, rumah kemarin. Tidak kebetulan. Didoakanlah sama istri saya. Bapak mertua saya itu sakit, sembuh, didoakan. Artinya apa maksudnya? Diizinkanlah kemudian pacar saya, bukan masih pacar saya ya, belum istri ya, mantan pacar sudah jadi istri. Diizinkanlah kemudian sama orang tuanya ini. Dia kemudian sekolah kitab, lulus SMA langsung ke Jawa, ke Bandung. Ya, memang setelah lulus SMA dia yang lamanya di Jawa. Ketemu sama saya di sana, kira-kira begitu sih. Siapa yang menyangka firman Tuhan yang bekerja di dalamnya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun itu saja. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Ya, saya kan belum mati berapa kali sebetulnya. Kola alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Kola alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Rupanya Tuhan masih beri kesempatan hidup kepada saya. Ya kalau mau kesaksian banyak, ya mungkin waktunya sama. Tuhan beri kesempatan kepada suku saya. Kalau masih ada sampai hari ini, belum selesai Tuhan dengan hidup kita. Amin, saudara. Tuhan masih mau berkarya dalam hidup saudara. Belum selesai, saudara. Perhatikan, ingat itu. Kata-kata saya tidak akan salah. Tuhan belum selesai berurusan dengan saudara dan saya. Mari kita tangkap. Apa sih Tuhan urusanmu dengan saya, Tuhan? Tangkap. Kita semua ngerti tangkap. Kita belajar bersama-sama. Ada kekuatan tersembunyi yang terus bekerja menumbuhkan iman di hati kita. Ada kuasa Tuhan yang terbatas yang tersembunyi terus bekerja di hati kita. Amin, saudara. Hari ini ada, dia bekerja di hati saudara, bekerja saudara. Yang kedua, tidak kelihatan kerajaan Allah itu saudara, tapi dia akan tetap bertumbuh meski kita tidak melihatnya. Benih itu di hati kita itu, ya, kita nggak bisa tahu, nggak bisa kelihatan, tapi itu akan terus bertumbuh. Ya. Pertumbuhan sebagai pekerjaan firman Tuhan di dalam hati setiap orang. Yang ketiga, spontan saudara. Artinya apa saudara? Kita tidak bisa membantu proses pertumbuhan yang tersembunyi itu. Saya nggak bisa menolong Tuhan, nggak mungkin saya tolong Tuhan, mana bisa. Kita butuh Tuhan justru, kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Tapi firman itu saudara yang tersembunyi itu, benih itu, dia bekerja. Ya. Tentu saja tidak secara otomatis simsalabim, abrakadabra. Ya. Jadi atau kita jadi hebat, jadi kuat rohani kita. Kita bertumbuh udah kayak Superman misalkan. Ya Superman memang ada. Tidak secara otomatis. Tetapi firman itu terus bekerja.
bertahan, ada proses. Kadang kita dibentuk, kadang kita nangis, kadang kita sakit. Itu sudah, itu seperti tanaman nih. Benih ditabur, bayangkan benih itu masuk ke dalam tanah, ya. Bahkan mungkin terhimpit oleh tanah itu sudah. Bahkan mungkin panas terik, kepanasan, ya kan? Baru ini ada panas terik, ada hujan, ada angin. Itu bicara tentang persoalan kehidupan kita manusia. Penderitaan, kesakitan, kesulitan, kita kadang nangis, kita bisa frustasi, seolah kita tidak tahu jalan keluar, ya tidak ada solusi, tidak tahu arah tujuan kita. Tetapi kita imani ada benih firman Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Amin, saudara. Dia tahu jalannya benih itu bekerja. Dahsyat sekali. Biasa. Makanya ketika saya mendapat benih firman Tuhan itu, terima firman itu, buka hatimu, terus jujur. Ya Tuhan, imani itu, percaya itu. Ya Tuhan, aku percaya. Saudara dan saya hari ini ada juga kekuatan kita loh. Tuhan masih beri kesempatan hidup, saudara. Coba ketika peristiwa COVID melanda luar biasa, bisa aja kita udah selesai hidup kita, tapi toh kita masih ada banyak yang sudah selesai hidupnya. Ya, saya teman-teman pendeta saya berapa orang misalnya. Tapi Tuhan belum selesai rupanya dengan hidup saudara dan saya. Masih ingin pakai. Ini apa tujuannya? Ya, kita tidak bisa membantu proses pertumbuhan. Ya, tentu tidak secara otomatis karena dengan pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan, pekerjaan Roh Kudus, ya kita ingat ada Roh Kudus oknum ketiga dari Tritunggal. Yang tersembunyilah kerajaan itu bertumbuh, benih itu bertumbuh. Itu karya Tuhan, bukan usaha kita manusia. Bapak Yesus kasih Tuhan. Paulus mengatakan begini, 1 Korintus pasal 3:6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi apa saudara? Allah yang menumbuhkan. Di sini ada Pak Teddy, ya. Di sini ada Pak Prianus menyiram, ada yang menanam, tapi yang penting ini sebetulnya Allah yang menumbuhkan. Kita semua harus yakin dan percaya dan kita imani ada Allah yang menumbuhkan segala sesuatunya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam. Yang penting bukanlah Pak Teddy-nya nih, bukannya Pak Perianusnya nih, ya, bukan Pak Michael, bukan yang lain, ya. Yang penting ini Allah yang menumbuhkan. Kalau kita imani ini, kalau kita mempercayai Allah yang menumbuhkan, kenapa kita harus menyerah dengan berbagai hal? Berarti kita tidak hidup dengan iman percaya kita. Ingat loh, hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Soalnya kan Yesus, khotbah yang kemarin itu, ya, Yesus memanggil saudara dan saya. Panggilan bukan panggilan berhasil. Masih ingat? Panggilan Tuhan kepada kita, saudara saya. Tuhan memanggil kita, panggilan bukan panggilan untuk berhasil. Saudara ingat? Tapi panggilan untuk apa, saudara? Masih ingat? Setia. Bukan untuk berhasil. Karena kalau kita ngomong berhasil nih, itu sangat riskan dengan apa, saudara? Kesombongan. Kebanggaan aku nih Tuhan. Nah, kalau berhasil, kita kan contohnya Yesus. Coba kan, betapa kasihannya berarti Yesus gagal. Berarti Yesus tidak sukses. Berarti Yesus tidak berhasil. Iya tuh kenyataannya Yesus mati. Dia dihukum, saudara. Oh, gagal. Makanya orang Yahudi kemudian kecewa. Murid-muridnya pun kecewa. Yang
saya harapkan Yesus ternyata gagal. Muridnya mengkhianati dia, ingat ya? Orang yang dekat sama dia, Yudas nih, 3 tahun bersama-sama, mengkhianati Yesus. Kemudian Petrus, Rasul Petrus, orang yang berapi-api, yang meledak-ledak kalau ngomong. Tapi ketika diizinkan melihat Yesus menderita, benar ini Tuhan nih, benarkah dia nolong saya? Bisa nggak? Loh, nggak bisa nolong dia sendiri kok Yesus, mana bisa nolong saya? Maka Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Padahal awalnya luar biasa. Sekalipun engkau nanti Tuhan menderita aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Tuhan. Ya, aku tetap mengasihi engkau Tuhan. Ditanya lagi nih, karena ada orang yang curiga, jangan-jangan Petrus butuh Yesus gitu. Ini nih, itu tangkap juga kayak gitu. Tangkap juga Petrus nih. Dia pengecut loh, Pak. Dia nggak berani ambil risiko, Pak. Oh enggak, saya nggak kenal Yesus, nggak kenal. Saudara, 2 kali nih. Saya nggak kenal Yesus, udah 3 tahun bersama-sama Yesus, saudara. Banyak Tuhan sudah menolong murid-muridnya, banyak murid-muridnya melihat mujizat Tuhan. Mudah sekali loh Petrus menyangkal Yesus. Saya nggak kenal dia, katanya. 3 kali dia nyangkal lagi. Aku juga tidak kenal sekali. Lalu Yesus ngomong, sebelum berkokok ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata-kata Yesus terjadi 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Mari jangan kita seperti itu. Saya juga bisa jadi seperti itu. Hari ini Tuhan saya percaya beriman Tuhan. Tapi ketika dia berada kesulitan, benar Tuhan. Tapi hari ini saya dapat beli firman Tuhan. Saya diingatkan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang berkuasa. Hari ini, kalau saya tanya, saudara khawatir nggak? Jujur loh, pasti khawatir itu. Ya kan? Di pikiran saya masih khawatir. Ini Grace setelah lagi selesai SMA Grace ya, persiapkan diri untuk mau ujian. Saya mau kuliah di mana nih Tuhan, sini Tuhan. Lu bagaimana kalau gini Tuhan, bagaimana Tuhan? Bapak Ibu Saudara juga sama. Bisa nggak ya, bisa nggak ya? Toh kekhawatiran pun nggak membuat kita jadi baik kok, kata firman Tuhan. Sama juga sebetulnya. Tuhan udah ngomong betul yang lalu kepada murid-muridnya. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Tuh kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita khawatir pun, apakah kita bisa mengubah keadaan? Bisa nggak saudara? Kalau kita khawatir, apakah kita bisa mengubah keadaan? Nggak bisa. Yang ada apa saudaraku? Stres ya. Yang ini ya, stres. Nggak sehat jadinya. Nggak sehat. Setidaknya roh kita masih kuat, semangat. Amin saudara. Jangan sampai kita lelah. Lelah fisik mungkin oke lah. Berbagai macam pekerjaan aktivitas kita. Sekolah, kuliah, bekerja, pelayanan, macam-macam. Tapi jangan sampai roh kita yang lemah. Tuhan nggak mau seperti itu. Roh kita tetap harus kuat. Ya. Harus kuat, harus sehat. Siap-siap menghadapi tantangan ke depan. Itulah Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kita cari secara duniawi. Tapi kita punya terang firman. Akulah terang. Kata Yesus apa? Yesus, akulah terang dunia. Dunia boleh ngomong apapun terserah, saudara. Tapi ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan dengan aku, ya tidak? Ia akan memiliki apa saudara? Terang hidup. Catat, perkataan saya tidak salah. Perkataan firman tidak salah. Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama aku. Karena itu apa saudara? Tugas kita jalan ikut Yesus, di belakang Yesus. Ya? Jangan lepaskan, jangan jauh dari Tuhan. Namaku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, kata Tuhan. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Perhatikan saudara, mari kita imani bersama-sama. Perhatikan ya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut Tuhan, yang saudara dengar, yang saudara bagikan, yang saudara imani benih firman Tuhan itu, ia tidak akan kembali kepadaku apa? Dengan apa saudara? Dengan sia-sia. Tidak mungkin gagal, maksudnya saudara. Tidak mungkin gagal. Tetapi firman Tuhan itu, benih itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Secara dunia itu kan manusia Yesus gagal. Tapi kita lihat, Yesus sebetulnya kematiannya menyelamatkan dunia ini. Coba saudara saya nggak percaya Tuhan, sia-sia hidup kita saudara. Pilihannya dua loh, neraka atau surga. Kematian itu udah pasti saudara. Nggak ada orang hidup selama-lamanya. Yakinkah saudara? Ya Tuhan, aku yakin. Benih firman ada di hati saya. Surga sudah ada. Penderitaan itu nggak kekal. Kesusahan itu nggak kekal di dunia. Betul saudara? Kita kan berubah-ubah. Tapi sukacita di surga itu, kebahagiaan di surga itu kekal. Kata firman Tuhan apa? Di surga nanti, di kehidupan nanti bersama dengan Tuhan, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit. Butanto, sabar kuat ya Butanto ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan lagi, tidak ada panas, tidak ada seperti sekarang, tidak ada. Karena tempatnya memang bukan seperti dunia ini, tempat yang begitu indah. Saya belum pernah ke sana, belum pernah. Tapi Alkitab ini memberitahukan kepada kita, ya, kita sedang menuju persiapan ke sana. Tapi tugas saudara saya belum selesai. Sekali lagi ya. Nah ini tugas saudara dan saya ini saudara. Ada bagian kita. Apa bagian kita? Ini saudara. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nggak bisa kita usahakan sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam firman, ya, dan aku di dalam dia, dan firman di dalam dia, firman di dalam saudara dan saya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar firman, di luar Tuhan, di luar Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, seperti tanaman yang tumbuh itu tanpa alam yang membantu dia. Ya, kita mungkin tidur, kita mungkin jalan-jalan, kok aneh ya, tiba-tiba ada tungkainya, kuat bulir-bulirnya, dia bertunas, kau berbuah, kok tiba-tiba ya, siapa tahu ya, muncul gitu. Alam, kuasa Tuhan bekerja lewat alam. Dalam hidup kita sehari dan pertumbuhan rohani kita, kuasa firman Tuhan bekerja tak terbatas di hati kita. Tinggal itu apa sih? Apa sih yang tinggal itu? Jangan sibuk-sibuk. Tinggallah dalam aku tuh, berikan waktu kata Tuhan. Sekalipun mungkin berapa menit, doa, satu dulu. Tidak akan pernah bosan mengatakan ini. Sudahkah saudara satu dulu hari ini? Sudahkah saudara satu dulu hari ini? Doa dan firman, utamakan itu. Tiba-tiba aja kita dengar firman. Mungkin mau ke gereja, bangun terus tiba-tiba, masih ada firman. Oh, kita terkoneksi terus dengan Tuhan.
Yang penting kita terkoneksi dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan hidup saudara, dengan keadaan saudara, jangan pernah kecewa. Tetaplah setia menghadapi penderitaan, kesulitan, aniaya. Lakukanlah apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Bagian kita apa yang Tuhan suruh. Suruh tangkap itu. Tangkap, pahami, mengerti. Tuhan, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau suruh Tuhan kepada saya? Saya ngerti nih Tuhan. Doakan. Makanya jangan sibuk-sibuk. Beri waktu. Doa. Walaupun beberapa menit. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dialog dengan Tuhan. Ya. Ketika saudara berdoa, saudara kan nggak monolog, tapi dialog. Saya ngomong sama Tuhan. Ya. Nah sekarang giliran kita. Maksudnya gimana ya? Tuhan ngomong sama saya lewat apa gitu? Kan gitu kalau dialog. Saya ngomong sama Tuhan, kemudian kita dengerin nih. Tuhan ngomong sama saya nih. Lewat apa ngomongnya? Lewat firman ngomongnya. Makanya perlu baca firman Tuhan. Semua sudah tersedia gampang firman Tuhan itu. Saya baca deh, handphone kayak Alkitab gitu. Atau firman Tuhan berbicara kepada saudara lewat apa sih? Lewat hamba Tuhan misalnya. Lewat teman saudara mungkin ngomong. Tuhan bisa pakai apapun juga. Jangan membatasi. Kuasa Tuhan bekerja. Yang penting kita tajam, kita tangkap. Jangan kecewa, tetap setia. Oke. Oh, sudah. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Benih firman Tuhan itu sudah ada. Tuhan sudah kasih di hati saudara, di hidup saudara. Mari kita sama-sama bekerja sama dengan Tuhan. Kasih Bapa. Ini kan pujian yang terakhir. Selidiki aku Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari atas kita berbicara, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus menatap dan menilai hidupku. Ada yang sedih lagi. Sedikit aku sekali. Sedikit sama-sama berdiri saudara. Lihat hati, jujur kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan saudara. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang aku lihat, aku lihat kebaikan-Mu. Amin Tuhan, yang tak pernah habis di ku berjuang sampai Kau aku telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kulihat kebaikan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati
kepadamu Tuhan, setia kepadamu, setia kepadamu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Di hari ini Tuhan, saya akan bersyukur sebab Engkau baik di hidup kami Tuhan. Disadari atau tidak disadari dalam hidup kami, oleh hidup kami, oleh hati kami Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang hidup dan berkuasa. Benih itu Tuhan sudah Tuhan berikan ada di hati kami, di hidup kami ya Tuhan. Dan firman yang berkuasa itu yang hidup itu Tuhan terus bekerja Tuhan, menumbuhkan iman kami, menumbuhkan di hati kami Tuhan. Sehingga sampai waktunya tepat, buah itu matang, buah itu masak, menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Buah-buah pertobatan, buah iman, buah roh Tuhan. Dan akhirnya hidup kami sempurnakan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sempurna, selesai di hidup kami Tuhan, dengan tujuan akhir yaitu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak ingin membatasi kuasa Tuhan bekerja di hidup kami, di hati kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kepada firman-Mu, dan selanjutnya silakan kuasa Tuhan yang tak terbatas, kuasa terus bekerja, terus menumbuhkan di hati kami, menumbuhkan iman kami, memerintah hati kami Tuhan, sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Kami dipilih, kami selamatkan, kami dipakai untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi komunitas kami, keluarga, pekerjaan, lingkungan. Karena ada Tuhan, benih itu yang hidup ada di hati kami. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat. Haleluya.